Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada yang tanya masalah Haidas Bande kalau misal dipasangin FW ZD Zero Delta. Jadi tanya GC-nya itu bakal 2 mm, dapat 2 mm atau enggak. Jadi buat yang belum tahu, di pertandingan keras gear itu biasanya ada regulasi namanya ground clearance. GC gitu aja lah ya. GC, dimana GC minimal itu biasanya tergantung aturannya sih, tapi rata-rata biasanya pakai 2 mm. Di toolkit yang ini itu ada GC checkernya, dia 2 mili. Ini buat GC checker, atau kalian bisa pakai apapun, misal pakai akrilik 2 mili atau pakai kaca yang 2 mili atau apapun yang 2 mili gitu buat ngeceknya. Cuman kalau memang tidak punya, kalian bisa pakai uang logam 200 rupiah, ini juga tebelnya 2 mili. Nah, gimana cara ngecek GC-nya? Jadi ketika CG-nya itu udah siap buat battle gitu, dicek bagian, kalau aturannya itu adalah semua bagian di luar FW-nya ini dia bakal dicek dia lolos tinggi 2 mili atau enggak. Jadi cuma tinggal dimasukin gitu. Dia kalau misal lolos, harusnya koin ini bisa masuk ke dalam, dan seperti dilihat ini Haidas Bandai kalau dipasangin ZD dia tidak lolos GC 2 mili. Hampir banget, ini mungkin GC-nya 1,5 kali ya. Cuman 1,5 mili tetap tidak diperbolehkan. Pasti kalau bisa diakalin dulu, diakalin atau diganti senjata, diganti wheel dan lain sebagainya. Kalau misal ternyata tidak memungkinkan, ya udah diskualifikasi, tidak bisa ikut pertandingan. Nah, di video kali ini aku kepikiran pengen bikin trik buat ngangkat FW-nya biar dapat GC 2 mili. Jadi trik ini cuman dipakai buat ngangkat dikit. Jangan bayangin kalau itu tadinya TG itu touch ground. Istilah kapan-kapan bikin itulah, bikin video bahas istilah-istilah di dunia crash gear. Misal dia GC-nya 0,5 gitu, 0,5 mili, nempel banget di arena gitu. Terus pakai trik yang bakal aku kasih ini, terus berharap bisa dapat GC 2 mm, ya enggak gitu juga. Sebelum kita masuk triknya, aku pengen bahas dulu soal wheel Haidas Bandai ini. Wheel Haidas Bandai ini adalah wheel paling kecil, diameternya paling kecil di antara semua wheel crash gear. Diameternya itu, ini kalau misal salah, maaf ya, bisa dibenerin di kolom komentar. Jadi kalau nggak salah, Haidas itu dia diameternya 22,8 mm. Itu diameter paling kecil. Di atasnya ada Dragon, Beetle, MDS, itu sekitaran 23 mm. Terus di atasnya lagi ada Thunder, dia satu-satunya dengan diameter 23,1. Nah, karena dia adalah wheel dengan diameter paling kecil, otomatis dia paling ceper kan di antara semua wheel lainnya. Makanya dia susah banget dapat 2 mm. Buat informasi aja, rata-rata wheel crash gear itu kebanyakan di 25 mm diameternya. Nah, trik yang pertama adalah jangan pernah pakai sasis MVTD kalau pakai Haidas Bandai di ZD atau di misal kayak KS gitu. Karena apa? Sasis MVTD itu dia lubangnya lebih tinggi, dimana sasisnya bakal lebih ceper. Kalau di sasis VT aja susah dapat 2 mm, apalagi di MVTD. Jadi saran kalau misal pakai Haidas Bandai dan itu pakai front weapon dari seri yang ceper-ceper, usahain pakai VT aja. Terus kalau nyusahin, kenapa sih Haidas itu diciptakan? Nah, Haidas itu sebenarnya kan dia muncul di series turbo ya, dimana senjata-senjata series turbo itu terkenal tinggi-tinggi banget senjatanya. Nah, jadi walaupun pakai Haidas Bandai pun dia masih tinggi banget. Contoh ya, ini dia dapat GC ini 4 mili, 6 mili, 6 mili, dapat GC 8 mili. Bahkan pakai Haidas Bandai sekalipun, FW Giant Blade ini dia GC-nya masih 8 mili. Masih tinggi banget. Nah, karena weapon-weapon di seri turbo itu tinggi-tinggi, makanya wheel Haidas ini diciptakan di series turbo itu nggak masalah, tidak pernah bermasalah dengan namanya GC. Oke, terus gimana kalau misal mau dipakai di series lainnya yang ceper-ceper? Trik yang pertama ini agak ekstrim, aku udah aplikasikan di KS ku.
Mungkin banyak orang di luar sana yang pakai KS, baik KS SP atau yang KS Bandai atau Giada, itu ketika pakai wheel high dash dia tidak bakal dapat yang 2 mili gitu. Cuman ini aku papras pengait bawah. Kelihatan nggak? Pengait bawahnya itu dia lebih pendek daripada yang atas. Jadi bawahnya itu hampir nggak ada kaitannya, nggak ada pengaitnya. Itu aku potong emang. Jadi ketika dipasang di high dash Bandai, dia bisa dapat GC 2 mili. Gampang dapat GC 2 mili. Pakainya aja deh biar lebih kelihatan. Nah, dia bakal gampang dapat GC 2 mili. Dia aman. Itu trik yang pertama, dipotong pengaitnya, cuman ya maksudnya itu kan merusak part ya. Kita pakai yang trik kedua. Trik yang kedua adalah menambahkan ganjalan di pengait yang atas dari FW di sini. Yang atas kita tambahin ganjalan. Ganjalannya dari apa? Bisa pakai double tip, bisa pakai slow tip apapun. Tapi kalau aku rekomendasi kalau misal bukan double tip, pakai yang isolasi kertas gini aja. Ya tipis aja, cuman buat ganjel gini doang. Kalau misal pakai double tip bisa lebih bagus. Dia karena nambah kekuatan nempel di sasisnya gitu kan. Cuman gak enaknya adalah kalau misal pakai double tip dia gampang hancur. Jadi kalau misal sering copot lepas lepas pasang gitu, dia kadang-kadang tidak bertahan lama. Jadi harus di apply lagi gitu terus. Oke, ini udah aku pasang ganjel ya. Ganjel kita coba. Aku pakai duit. Oke, pas banget ini 2 mili. Nah, gitu. Aku ngeceknya di atas kaca, jadi bawahnya rata. Kalian cari permukaan yang rata aja. Jangan akrilik kalau bisa. Akrilik itu kadang bisa melengkung. Kaca atau handphone gitu, tapi enak kaca sih. Kaca atau keramik gitu. Cuman lebih rekomend kaca. Udah ya, ini dapat 2 mili ya. Jadi caranya simple banget gitu doang. Kalau misalnya yang pengen gampang temporary solution, dia bisa ganjil aja bagian atasnya. Kalau yang permanent solution bisa pakai metode potong pengait, tapi ini tidak terlalu direkomendasikan, soalnya ketika nanti gagal, maksudnya jangan nyalahin aku kalau gagal kan berarti kalian bakal kehilangan satu part yang harganya lumayan. Oke, kayak gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga membantu.